Menurut teori ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles menyatakan bahwasannya kenal diri, kenal Tuhan, kenal sifat, kenal nafas, kenal hati, kenal hati, kenal rasa, kenal rahasia. Pertanyaannya, bagaimana menurut Gus teori ini benar atau salah? Masuk. Kalau benar, mohon penjelasan secara hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira. Futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perilaku manusia ada dua kelompok atau dikelompokkan menjadi dua. Ada perilaku manusia yang ada kaitannya dengan jasmani, itu disebut akmal. Akmal adalah perilaku jasmani yang telah dan sedang dilakukan oleh semua manusia. Perilaku yang seperti ini yang dilakukan oleh jasmani juga dibagi menjadi dua. Badan alau jasmani itu hasanah, dua sayyi'ah. Hasanah ini hal-hal yang ada kaitannya dengan kepatuhan satu agama. Agama Islam itu miturut cocok mungguh syariatnya. Iku hasanah. Lah syariah ini hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum syariat yang dilarang dan itu dilakukan. Isayyi'ah. Lakunya jasad itu ada kalanya jatuh pada taat, jatuh kadakala jatuh di maksiat. Iki jasmani. Keduanya ini disebut akmal. Apa itu akmal? Beberapa perilaku jasmani. Iki sumber dari badan. Yang kedua, bersumber dari ruh. Sama ada dua, taat dan maksiat.
Taat ini yang dimaksud adalah hati atau ruhaniyah ingat pada Allah. Yang dimaksud ingat, ruhaniyah duduk di tajalli. Artinya hatimu sadar sesungguhnya yang berlaku ini, yang berperan ini adalah hidup. Dan hidup itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Itu namanya taat. Lah, maksiat itu kebalikannya, lalai. Lalai pada Allah, maksudnya lalai, si ruh ini duduk di taholli, di mana ada iman, rasa yang berperan itu dirinya makhluk atau di luar dirinya juga makhluk. Ini maksudnya maksiat. Biasanya maksiatir roh iku disebabkan karena tertutupnya ruh dengan sesuatu terhadap Allah, akhirnya ruh ini lalai pada Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Maksiat sing paling gede iku maksiate ati, lali menyang Gusti Allah. Ayo dipetani awake dhewe-dhewe pirang puluh tahun awak dhewe sejak akil balik sampai detik ini sudah berapa puluh tahun. Makanya anak kecil yang belum balik itu Pak ya, gak sama ruhaniyahnya dengan kita, itu gak sama. Nah, kedua ini disebut ahwal. Apa ahwal? Keadaan ruhaniyah kita itu ada dua. Nega lali yo eling. Bukan maksudnya dzikiriku. Maksud yang dimaksud di sini bukannya dzikir, yang dimaksud ingat di sini lesan bantawi no nyekel tasbih ya, wis nang dindi nyekel tasbih Allah. Bukan itu yang dimaksud eling di sini, bukan itu. Ahwal keadaan hati jenengan iki sadar lewat rasa bahwasanya yang berafal atau yang berkehendak atau yang berperan itu hanyalah hidup. Itu maksudnya di situ. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, muncul satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Sampai kapankah ruhaniyah kita itu minggat dari Allah? Sampai kapankah ruhaniyah kita itu masuk di dalam satu ayat surat Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya kita itu telah mengikrarkan diri
untuk bermungsuhan pada hidup, pada Allah. Sampai kapan? Atau masuk dalam satu ayat, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah lagi. Sampai kapan rohaniyah kita itu mendustakan Allah, munafik pada Allah? Lesan kita berkata amanna billah, aku beriman padamu ya Allah. Lesan mengatakan itu, bentuk lesan utawa badan dohir ini melaksanakan perintah secara jasmani syariat, meninggalkan larangan secara jasmani syariat, sedangkan ruhaniyah kita wa ma hum bimu'minin dikatakan sebetulnya tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya itu tidak beriman. Ruhaniyah konteksnya, bukan jasmaniyah. Sampai kapan? Itu pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan apa yang mengakibatkan kita itu ruhaniyah tidak beriman pada Allah, sedangkan lesan beriman sehingga masuk di dalam golongan munafik? Dijawab dalam surat yang lain, karena kita itu mengikuti ajak-ajake hawa nafsu. Apa ajak-ajaknya hawa nafsu? Tidak ada lain kecuali wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mengajak terhadap ruhaniyah supaya ruhaniyah itu bercinta kasih kepada kesenangan dunia. Ada di situ. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Kalau sudah masuk dalam perangkapnya nafsu itu, secara otomatis alal akhirah, lalai terhadap Allah. Berkenaan dengan muqaddimah ini, maka kita malam hari ini kita akan bahas makalah kitab hikam ke-56. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, husnul a'mali utawi bagusi piro-piro amal, berarti jasad ini ya, amal badan. Iku nata iju husnil ahwal, didelok nek bagusi amal dohiriyah iku tergantung ambek bagusi lakune roh. Iku nata iju husnil ahwal, apa buahe piro-piro bagusi ahwal, ya. Bagusi amal itu tergantung ambek bagusi ahwal. Laku jasad api iku ukurane. Laku rohaniyah iku api. Bukan kebalik, bukan. Sebab apa? Jasmani iku mengikuti rohani, bukan rohani mengikuti jasmani.
Tapi kebanyakan kebalik. Ruhani ngikuti jasmani. Prosesnya gimana? Gini. Ketika manusia itu mempunyai satu keinginan. Nafsu iki wis mbisiki akal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebelum nafsu mbisiki terhadap rohaniyah, nafsu itu mbisiki akal. Diperintah oleh nafsu kal akal bicarao terhadap nafsu, bicarao terhadap rohaniyah. Intine bicara disuruh beriman terhadap selain Allah dalam segi hal apapun. Contoh. Akal bisiki roh sampean. Roh sing ngaji iku Mr. Bell. Percaya sing ngaji Mr. Bell. Mr. Bell. Akhirnya apa, Pak? Ruhaniyah iki percaya sing ngaji iku Mr. Bell. Karena ruhaniyah dapat info, SMS, chat teko akal. Akal dapat chat teko dari nafsu. Oleh karena ruhaniyah itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, percaya Pak roh ini. Wi'ani sing ngaji Mr. Bell. Klakson ini loh Pak, Bell ini. Klakson, Bell. Bell lah, klakson. Di situ Pak. Coba kalau ruhaniyah jenengan itu ada filter dinul haq tauhid ini, mboten percaya. Justru malah akal sing sampen jinakno ambek nafsu iku mang dijinakne. Dijinakkan. Kalau ruhaniyah ini sudah betul-betul mulia di hadapan Allah, nggak begitu berani akal dengan nafsu itu bicara sing sembrono. Nggak berani Pak. Mikir-mikir arepe bojo. Sama halnya gini Pak. Dulu jenengan belum mengenal dinul haq ini sebagai tumpuan pemujaan jenengan kan para ulama toh. Ing dalam syariat itu wow sampai oleh salamane gak terima ndase sak silite. Barokah yi, barokah. Nyuwun gini yi omong. Lho nggih. Sampai mau ngomong sing sekirane ngeprank, bohong gak berani Pak. Seperti itu. Karena jenengan kali kula sebagai santri wis jinak. Sudah dijinakkan. Jinak. Mohon maaf loh ya. Kadang-kadang melakuni iku ngeten. Nggih mboten. Lah. Sebabnya aku ya korban. Loh. Iku memang tata krama tatanan di dalam hukum syariat. Gak wani sampai medaya soalan cekak gak wani. Tapi kalau nanggone Mr. Bell, nasional bebas. Pokoknya situk ae. Situk. Ojo sampak ya. Mergai aku ae kurbani. Ojo situk ae. Mudo ojo kak. Wis biyen ae wis. Bapak Ibu hadirin, loh ini memang ditanamkan oleh nafsu Pak dalam diri kita.
Bagaimana diri kita itu alhamdulillah iki diwalik, dipindah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji tidak lillah, terhadap yang lain. Puja sampean, puji ruhaniah sampean terhadap selain Allah. Kalau persoalannya itu hanya secara fisik saja, ruhaniah sampean gak ikut-ikut nyembah ngabukti muji nang makhluk, gak apa-apa. Paham nggih maksud kula? Ya iki hukum syariat jalan, hakikat ya jalan. Enak. Jadi gak nyinggung perasaan, gak nyalahne lan sak piturute. Kebanyakan itu kebalik. Oleh kebalik ruhaniah kita itu kebalik apa? Mestinya jasad yang nganut ruh, bukan ruh nganut jasad. Bisanya iki gak kebalik alias sesuai dengan aturan Allah, jasad harus nganut ruh. Makanya dikatakan husnul a'mal, bagusi laku secara jasmani itu ditentokno bagusi ahwal. Buah dari apa yang ditimbulkan di keadaan ruhaniah. Ruhaniah sampai keadaane nang Allah, mesti akal nafsu iki yo gak sembrono, gak wani macem-macem, mesti dirinya jenenge wong namanya sudah jinak akal sukmolan apa namanya nafsune, akalan nafsune sudah jinak, jadi yo gak sembrono. Merentah terhadap ruhaniah gak sembrono, boten wantun. Iso jenengan diem nggih sedika dawuh ngomong bahasane halus sopan, jarene wong Jawa sopan utawa basa. Nek ambek koncone lah enggak tekon tindak biasa. Coba sampean nang yai tekon tindak wani tak wani. Nah, gak bebas cak meniku cak. Ngopi ae nang warung lungguh bebas kok ya. Wis. Wa husnul ahwal iku minah tahqiqi mimma qomatil inzal. Utawi bagusi keadaan ruhaniah jenengan. Iku minat tahqiqi fi maqamil inzal. Yo iku tetepe tekwe makrifate ati sampean di dalam makom nang Gusti Allah. Ini jadi tetepe saking nyatakake di dalam makom-makom kemakrifatan, sing makom inzal itu makom sing lungguh nang Allahnya. Niki keadaan. Berarti kalau saya simpulkan minat tahqiq fi makomil inzal iki ruhaniyahmu duduk di tajalli. Wis. Baguse lakune jasad iku ditingali sangka buahe keadaan ruhaniah jenengan. Nah, bagusnya keadaan rohaniah jenengan iku tergantung. Kalau dikatakan bagus keadaan akhwal Anda itu duduk di taat. Artinya taat duduk di tajalli. Prosesi bisa duduk di tajalli kan, Masya Allah. Ramadan ini nunggu 9 hari untuk memahami. Habis itu terus laku itu sampai 40 hari.
baru bisa ketata ruhaniyah iku lakunya. Ruhaniyah itu di situ baru ketata. Baru terbangun ruhaniyah sampean di dalam jalur marifat pada Allah di situ. Makanya kemarin yang belum sempat mengikuti BIMTEK dasar tauhid saya simpulkan jadi 9 bab kemarin bulan puasa, saged nanti dipelajari biar enggak cari-cari file kontennya kan campur-campur Pak, ben gak kesuwen saya kasih link 9 bab sing belum pernah menjalankan ini lebih baik dijalankan, dipahami. Nanti Anda ketika kholwat itu mudah. Istilah orang yang bisa dengan mudah membetulkan televisi rusak, iku kudu belajar terlebih dahulu ilmu elektro. Jadi mudah kok. Kholwat, uzlah, zikir jadi mudah manakala ilmunya sudah paham di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tolong yang terpenting sekarang bangunan jiwamu dulu. W.R. Supratman kan gitu. Bangunlah jiwanya dulu. Bangun. Lah jiwa ini, ruhaniyah ini namanya ahwal, keadaan. Jadi ketika membangun ruhaniyah jenengan kalikulo ini, ya, keadaan ruhaniyah sampai kalikulo yang selalu ikut dan manut terhadap perintah nafsu sebab kita itu jadi budaknya, itu ya tidak mudah, tapi ya mudah. Ngerti? Manakala panjenengan sudah mau menerima dinul hak, aku yakin jadi mudah. Yang menjadi tidak mudah itu persoalannya karena Anda tidak mau terima ajaran dinul hak. Hanya itu. Kan pernah sering saya katakan, aku kata Rasul terhadap umatku besok itu ngadepi perang sing paling abot alias umat iki semuanya mayoritas kalah, yaitu perang lawan hawa nafsu. Kalah hawa nafsu. Disimbulno, diistilahno gini, kerengo ya apa wong lanang, kerengo ya apa tahu? Kereng bahasa Indonesianya apa? Balao ya apa wong lanang, kalau musuh bojone dhewe pepleh. Lho nggih pepleh. Tahu pepleh nggih? Lemah. Mangane gedene kaya apa wong lanang mesti diuntal ambek wong wedok. Karena hubungannya nafsu syahwat. Iki bahasa isyarah. Bahasa isyarah. Sehingga mengapa Quran itu kok gak minar rijal, ya? Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah, pertama minani nisa. Ka ono ning Quran minar rijal. Wong lanang gak iso. Sing kekemplok iku duduk wong wedok, tapi sing kekemplok iku wong kekemplok. Itu bahasa Indonesianya apa? Kekemplok. Kemakan ya. Kemakan iku wong lanang, tapi bukan orang perempuan. Suami tapi bukan istri. Berarti orang perempuan iku ngemplokan. Nggih ya? Lho diakoni nggih bawanter. Memang Qur'annya gitu, diapain? Kudratnya itu, nggak perlu wong wedok disalahkan, nggak perlu. Karena memang kudratnya memang seperti ini. Justru Allah katakan azwajakum fitnah. Bojo lanang, bojo wedok, khususnya bojo wedok itu fitnah. Fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Makanya kalau punya istri ngecemes, ojo ngamuk. Karena itu
Ujian. Iku nggarakno cerdas iku. Wong wedok ngecemes iku cerdasan, Pak. Dadi anak cerdas. Malah khawatir wong wedok sing meneng ae. Apa maneh apalagi menengi pojokan. Wis ya Allah. Khawatir ya. Bapak Ibu hadirin, oke, kalau yang kita pentingkan itu adalah rohani, maka utamakan untuk membangun rohani dengan dinul hak itu, dengan hukum hakikat. Tetapi di sela-sela ketika saat kita membangun ruhaniyah, bukan berarti meninggalkan jasmania. Bangunlah jiwanya, setelah itu bangunlah badannya. Makanya sampean paham nggak? Di sini saya kasih lapangan badminton. Isyarah. Gue ya kudu bangun kesehatan jasmani. Badminton kan jasmani toh Pak ya? Jasmani bangunan yawan. Iki nek konteke masalah kesehatan. Nek konteke masalah husnul amal, berarti yaiku baru mangjaya baru nih iku hubungane ambek ilmu syariat. Wis kesimpulannya boleh Anda itu membangun ngepii lakune jasmani, tapi ojo lali bangun ngepii lakunya rohani. Sebab nek laku rohani juga Anda bangun, maka jasmanimu, badanmu akan mengikut. Akal dengan nafsu akan jinak, sehingga gampang ruhaniyahmu eling nang Gusti Allah. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan. Lu kok gelis? Iya gelis. Lanjutnya tiga gelis dia Pak No. Ngaji titik, nyantol, paham, dilakoni, luwih apik katimbang akeh ngantuk, lali maneh. Wis, ngaten ana sing sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang tanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menurut teori agak dikeraskan Pak. Belum makan Pak? belum. Panitian ya apa iki? Menurut teori ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles menyatakan bahwasannya kenal diri, kenal Tuhan, kenal sifat, kenal nafas, kenal hati, kenal rasa, kenal rahasia. Pertanyaannya, bagaimana menurut Gus teori ini benar atau salah? Masuk. Kalau benar, mohon penjelasan secara hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang masuk di dalam hadits qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri, dirinya dirinya sendiri, maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Maksud kenal diri ini sebetulnya tidak ada. Itu yang dimaksud kenal diri. Hidup yang ada pada dirinya itu bukan diakui, aku hidup hamba, bukan. Dikatakan kenal diri, aku Allah yang hidup, itulah yang dimaksud kenal diri. Makanya di situ man arafa nafsah. Ya.
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki Pak, nafsah iki ambek rob iki. Nun vaksin diri. Diri siapa? Orang yang tidak kenal diri, iku mesti diri iku makhluk. Maksudnya ingsun diri ini makhluk. Hidup ini makhluk. Olehnya hidup sebab dihidupi Allah, itu prosesnya. Akhirnya kita merasa hidup. Ini berarti kita belum kenal diri. Lah, manakala siman ini ya, man itu orang, seseorang, nggak ada layarnya di situ. Ada ya? Saya doding ini di sana metu biru-biru ini enggak? Enggak. Oh medal ya. Oke. Man iki yes diri manusia Anda ya. Biyen zamane nek ana abah, ana pitik ngene iki cekelen son. Langsung dibeleh. Kula mikir, pitike sapa iku? Pada waktu itu durung paham kula. Ada ayam masuk rumah pekarangan nih abang, mbuh pitike sapa yo karo enggak tahu. San cekelan. Nggih, kula manut mawon, kula cekel. Wong dasare abah iku senengane suwiwine. Dulu ya aku cerita. Terus gitu itu nggih dibeleh kali abah. Terus kula sing dikon masak. Kula niki koki, Bu. Estu koki. Dulu kula lanang-lanang mbok iku kepingin anak wedok, muncul anak lanang terus iku diroki. Termasuk kula diroki. Jadi mboten dicelonoi, mboten rok-rokan. Saking kepingine wedok. Lah kok nercel malah lanang. Baru kula paham, oh, ngongkon belah iku ngene. Waktu itu mboten paham. Ternyata beliau itu nyuwargane ayam. Basa kula takok napa niki? Pitik iku cekak soro-soro golek pangan. Disuwargakno. Dibeleh wau. Oh ngoten. Iki ana jaran loro. Sampeyan doyan iwak jaran. Tapi iki Allah meletakkan itu sebagai pelajaran aja lah. Sebagai pelajaran nafsu itu seperti kuda. Seperti kuda. Liar banget. Itu harus sering ditumpahi. Dhisik zamane putih kok beno. Petinggi terus sing merah iki sigar gambir itu apa? Laskar iku pindho kula dirutuhno laskare. Pindho dirutuhno laskar. Lah apa namanya? Semua itu ternyata adalah pelajaran dari Allah yang kita manusia kebanyakan itu tidak mengerti. Kalau itu pelajaran langsung didikan rohaniyah kepada Allah. Dah, kembali pada pertanyaan nun vaksin nafsahu niki Pak ya. Iki maksudnya tergantung jenengan. Diri manakala kok akui diri man iki manungso, mongko itu tidak dikatakan kenal. Dikatakan kenal diri manakala di dalam jagatnya rohaniyah Anda itu diriku Allah. Makanya buri fakot arafa robba. Kalau
kenal dirimu, otomatis betul-betul kau kenal Tuhanmu. Lho sak paket niki. Sehingga nun vaksin ingsun iku muncul ingsunnya Allah di dalam tajalli. Inilah yang dimaksud sebagai kenal diri. Dengan proses kalau wau sing miturut kaidah sapa man? Mister sapa mau? Dari Yunani apa? Tadi loh yang ditanyakan Aristoteles. Di situ memang Pak, di dalam jasmani sampean itu ada rohani. Di dalam rohani itu ada, di dalam jasmani ada rohani, di dalam rohani itu ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Sampailah kau, hei rohani, terhadap hidup. Bisanya kau sampai ke hidup, kau harus melewati rasa. Yang rasa itu akan muncul manakala didatangkan cahaya. Yang kumaksud cahaya ini adalah imanul haq yang Anda lakukan. Anda akan muncul cahaya makrifat di dalam hatimu, syaratnya kamu harus berzikir. Kalau tidak berzikir, nggak akan muncul cahaya itu. Kalau cahaya itu tidak muncul, maka rasa yang sejati tidak akan pernah ada di dalam ruhaniyah. Rasa sejati itu iman yang benar. Iman hanya pada Sang Yang Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Tetapi kalau Anda itu selalu mewadifahkan atau mengistiqomahkan fastaqomu, amantu billah fastaqomu. Kalau kau betul-betul sudah beriman, sing kelo maksud iman sejati loh ya, hanya pada Sang Yang hidup itu, Sang Yang Tunggal, maka fastaqomu, teruskan zikirmu ikut cepat terus. Zikir yang mana? Yang menjadikan imanmu itu hanya pada Sang Yang Tunggal, pada Sang Yang hidup, Sang Yang Maha Esa. Itu adalah sirul asrar. Mohon maaf ya, walaupun kau puluhan tahun di dalam thariqah zikir, sir saja mohal bisa menumbuhkan iman hanya pada Allah, dan iman yang selain Allah itu hilang. Enggak mungkin. Sampeyan takok dulur-dulur sing ono yang ada di thariqah, zikirnya sudah tahu, semuanya alam ini zikir sudah tahu. Bahkan mohon maaf ya, terasa semua organ tubuhmu zikir terus semuanya. Tanya ya, tanya. Bahkan melihat meja pun zikir, apapun zikir, apapun. Sampai purel iku lho zikir. Jembuti lho zikir. Loh, aku iki nasional, Pak. Ya. Biasa mawon, empun jorok ya. Empun nanti sampai jadi jorok, walaupun tadi omongannya agak, sing penting wong Inggris gak ngerti. Orang Inggris gak mengerti. Lah, nggih. Tanyaolah, masih ada iman selain Allah? Masih ada. Masih ada. Estu loh ini. Saya berkata seperti ini karena pengalaman diri saya sendiri. Gitu loh. Ketika sebelum kita membawa kunci sirul asrar. Tapi setelah Anda membawa sirul asrar, buka di dalam surah Al-Baqarah, ini ya. Nanti akan sedikit demi sedikit iman selain Allah itu geser. Akhirnya imannya hanya pada Allah. Yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Sering saya sebut. Barang siapa yang memegang teguh tali Allah,
bidzikri sirul asrar mboten muncul ayat iku, sirul asrar gak muncul teng mriku. Sampai nek kepingin tahu muncule sirul asrar bukaan nang Al-Qur'anul Qadimi, ojo Al-Qur'anul Karim. Nek Al-Qur'anul Karim nyebutin namung ngeten, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itulah ajaran sing bebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa. Wis ben jelas dulu nggak boleh disampaikan, tak jelas no, tak sampai no urusan diancuk no wong nggak apa-apa, mboten masalah. Ketemu piro, oh itu apa namanya, meruntuhkan harga diri. Punya harga diri apa iki? Menungso harga diri, punya harga diri tak? Nggak punya. Makanya gue nek ngaji Jawa Baru tambah suwi tambah goblok. Ya gak tambah pinter, malah tambah sing pinter itu Gusti Allah dulur. Engko penetapan sifat hakikatnya hamba terhadap hamba, sifat hakikatnya Allah terhadap Allah. Artinya umpama kuwi dadi wong ngalim ning jero dodomu gak rumong soal. Dengan begitu Anda tidak gila hormat nantinya. Sing ngalim itu hanya hidup Allah Subhanahu lah itulah. Bapak Ibu, di dalam jasmani ada rohani. Di dalam rohani ada iman, orang Jawa mengatakan rasa. Rasa sejati ini akan muncul, iman yang benar hanya pada Allah akan muncul manakala Anda melaksanakan sirul asra. Nyun sewu lho, kula mboten ngregani lho nggih. Estu mboten ngregani. Sirul asra digelar iki. Orang bila mana tahu harganya. Mohon maaf, bojo sak anakmu, ya sak dunyamu, bahkan sak duwemu dunya sak isi dadi inten wekmu gak cukup. Gak cukup. Makanya Allah hadiahkan. Kalau sudah bahasa hadiah harus ada timbal balik. Halo, gak ada. Namanya hadiah iku nggak ada imbal balik. Lanjut ngono Allahu Akbar lebokno swarga Gusti asem iku. Nggih ya. Poso sik ketoleh 3 dina wae njaluk pengapura. Ya Allah. Poso Ramadan iki lho kan dibagi telung pertelon toh, telung pertelon. Sik ket poso sedina, gak mangan sedina, wis iki ya Allah sampean ampuni temenan lho ya, kula tak poso. Sampean bono swarga temen lho, aku tak poso. Ya Allah, mboten cukup. Lah, supaya ono akhlak ruhaniyah terhadap urip, terhadap Allah, setelah dikasih sirul asrar, apa sih rasa terima kasih kita pada Allah? Fal ya'mal amalan sholihan, yaiku lakonono, ojo kok nggurno tok. Wis dikasih, wis paham, meneng nyegideg kaya ugeg-ugeg, ora diterapke sirul asrori. Lah Allah gak butuh kok sembah. Walaupun panjenengan ini kita itu tidak menyembah pada Allah, Allah tidak akan pernah kekurangan sifat ketuhanannya. Jenengan nyembah benda wino, mohon maaf, itu tidak akan menjadikan bertambah nilai ketuhanan Allah. Enggak. Allah gak butuh sembahamu. Kui anane nyembah itu etika.
Etika kembali kepada dirinya masing. Nah, sampai dikai hadiah sinten pimpinan sampean jret rasa terima kasih sampean ya opo. Walaupun dia itu nggak minta balasan, itu namanya hadiah. Etika kepada kita, apa etika kita? Ketika dihadiahi Allah sirul asrar dan fana'u dzikri, maka fal ya'mal amalan sholihan. Balesani Anda lakonono dzikir sirul asr. Lah yang fana'u dzikri bagaimana? Fanakan dirimu, ojo ngaku-ngaku. Loh, niku lho pantese. Saged dipahami nggih? Jadi rasa sejati tidak akan pernah muncul. Iman yang benar tidak akan pernah muncul manakala Anda tidak memegang kunci kemusyahadah terus dilakoni. Gak bisa. Gak bisa. Surat Al-Baqarah 256 mengatakan tentang sirul asrar. Nggih. Sehingga wa may yakfur dan barang siapa meninggalkan dal didi rontok sa Pak iman sampean iku selain Allah. Tadi ngomong iki kok adem ngene to ya mendung. Lah ngoten nggih? Yakin adem iku sebab iku kok ilang. Hilang. Kok panas iki piye to? Matahari bersinar engko hilang sampean. Iman yang jatuhnya di situ akan hilang. Sopo sing garakno lorone atiku? Bapake lapo gendaan mana? Loro ning atiku nggih? Ya. Loro hati sampean. Loh, iman yang seperti itu nanti hilang. Akhirnya Anda tidak sibuk melihat suami, tapi sibuk melihat Allah sang pengendali di situ. Akhirnya jenengan muncul tertanamlah sifat qanaah. Nrimo ing pan, wis gak popo bu ledeh-ledeh titik, rapopo. Aku yakin engko nek benjut lak leren-leren dewi. Bahayane wong lanang iku nek nyekel dhuwit, Bu. Ono ae gagasane. Makane Bu, wong lanang aja oleh nyekel duwe. Ndugi kerja, pake pundi mlebu celengan bleng. Celengane iku bolongane cilik mawon, cek gak iso metu. Artine jenengan simpeno sing kuat, aja sampak metu. Nek bapake takok, gawe tuku rokok ae, ngono ae. Tapi nek digawe macam-macam aja. Jadi bapak iku ojo oleh nyekel duwe akeh-akeh. Cukup sedina cukup gawe tuku rokok. Cek gak pola. Wong lanang nek entek barange poko lah. Wis dunsel nang sing wedok. Pun bahasa logika, bahasa syariat memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa sampai pada Allah dengan ngestokno etika sirul asr itu? Kita ikuti teladan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Insan 2526. Ya, apa dikatakan? Esok sampai sore bengi sibukno hatimu untuk berzikir dengan semampu kita masing. Pertanyaannya, kula niki pun puluhan tahun. Kula niki pun dangu kok mboten ngusul-ngusul piye. Kembali kepada surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ojo putus asa awakmu. Ketika dirimu hanya memegang dzikir sir, jangan putus asa. Carilah sirul asrnya. Kalau sudah mendapatkan sirul asr, terapkan untuk masuk di dalam makom musyahadah. Bila mana itu masih susah dan sulit, makanya tembungi surat Al-Ahzab tadi, dikron kathiron. Saakeh-akeh kamu
Aku yakin Pak, kembalilah pada satu ayat di mana Allah sudah berjanji akan menemui bagi hambanya yang ada rasa di dalam diri untuk tinggalkan selain Allah dan untuk bertemu terhadap Allah. Itu janji Allah pasti akan terjadi. Ada lagi? Jadi sistem tadi saya rujuk begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula badhe tanglet masalah tiyang ki. Tiyang nek mboten menjalankan perintahe Gusti Allah niku melanggar laranganipun niku benjang niku disiksa kali urip napa mboten? Terus nek tiyang niku zalim kali urip niku disiksa napa mboten Gus? Maksudnya melanggar secara jasmani apa rohani? Rohani. Ini cara hakikate terus pundi Gus? Betul, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan perilaku yang dilakukan oleh badan jasmani itu namanya akmal. Akmal itu ada akmal yang mungguh syariat gak oleh dilakoni, namanya maksiat atau sayyi'ah, perkara yang jelek. Ada akmal itu hasanah. Kalau yang jenengan maksud adalah yang ruhani, ahwal ini begini. Memang benar, manakala ruhani itu melanggar aturan Allah, secara otomatis kita gak usah berbicara besok di akhirat. Di dunia kita sudah disiksa. Contohnya ibu mang atine loro sebab bapak nih gendaan maneh. Bu, sakit mboten hati sampean? Sakit. Disik bentuk sakit hatiku, bentuk Allah itu menyiksa sudah. Ini akan bisa dikatakan peringatan dari Allah manakala Anda akan sadar kalau semuanya sang yang berperan itu adalah Allah. Ini akan menjadi siksaan manakala Anda tidak ada harapan untuk bisa mau melihat datang Allahnya sang yang berperan. Ngomong gampang. Lak ngaten Bu nggih? Gak usah doa-doa, gak usah jauh-jauh kita pada suami. Pada bisnis kita aja lah. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bisnis kita aja lah. Manakala bisnis kita itu gagal sebab, mohon maaf, dirusak teman. Iki ngomong bahasa dohir ya. Kita mulai awal merintis jualan tempe, laris, masalahnya nggak ada yang lain. Omset satu hari kita bisa mencapai katakanlah 10 juta. Wapi pun omset. Di total bersih kita dapat 3 juta. Satu hari kita kerja bayarannya 3 juta. Ada enggak? Ada? Hah? Satu hari 3 juta ada ya? Ada purel itu tingkatan menengah ke atas. Loh. Sampai gak kenal masalah sampai iku menengah ke bawah. Coba sampai di Jakarta nang kota-kota besar itu. Nah, mohon maaf loh. Jane apa doai rasane. Sing bedakno kan raine tok. Mohon maaf, mpun dianggap jorok. Ini tadi adalah contoh mawon. Estu. Loh, suatu saat teman sampean tanya, teman sendiri, piye carane yo gawe tempe iku? Aku kepingin dodol
Iwak tempe mbuh pasar nopo ngoten ya. Resep sampean kasih tahu. Jadi mutunya sama. Lah kok suatu hari dia itu nggak ada tempat di pasar lain, adanya di pasar yang Anda jualan itu. Tidak ngomong, tidak opo, jualan di situ. Akhirnya harga sampean jatuh karena dia itu lebih murah jualannya daripada kita. Mutunya sama. Coba bakul cari yang mana? Wong kacek 1000 lho, nggak mau beli datang yang jenengan, nggak mau, mesti beli yang lebih murah. Berkisaran 1.000. Itu bakul loh Pak ya, bakul. Akhirnya apa? Sampai modal lama-lama habis, yang sini modalnya banyak ya Pak. Tambah bagus. Kira-kira Anda gak sakit enggak? Pasti sakit. Kata orang Jawa, dikasih hati ngeregoh rempelo. Artinya apa? Kita tolong tapi dia mentung terhadap kita. Seperti itu. Pasti jenengan sakit itu, pasti sakit. Lah, bentuk sakitnya hati sampean kali kula ini karena tidak mau melihat sang yang berperan. Karena melihat makhluknya. Padahal tanpa Allah di situ bisakah teman kita itu jualan? Enggak bisa. Bisakah tanpa Allah di situ dia menurunkan harga jual? Enggak bisa. Berhubung rohaniah kita tidak ada filter dinul haq, dzikir sirul asrar, sampai kapanpun ya nggak bisa, tetap sakit di hati. Bahkan ini dibawa pulang Pak sakitnya Pak, nggak di pasar saja, dibawa pulang, menghibah. Lah yo cerita apa maneh wong wedok ya, nek gak ngomong ngrasani ngono gak sedep urip iku. Katanya gitu. Apalagi kalau sudah ketemu tumbuh sama tutup, wah sedino iku lho, betah, rasan-rasan iku betah. Tapi nek Jawa Baru mboten beda. Sing durung Mas kuwi sing durung wis mending diam. Kata Rasul, uskut. Diammu itu luwih apik. Senajana tanggamu nganggep awakmu gendeng, diammu ae. Pun. Jadi kalau kita tetap masih ngejoki dzikir jahri dengan siri tanpa sirul asrar, sampai kapanpun kita akan disiksa oleh Allah. Kita lalai pada Allah, yang kumaksud lalai itu yang di depan tadi mukadimah. Nggak sadar semuanya itu yang berperan adalah Allah. Itu sama halnya kita maksiat pada Allah. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Makanya ketika di dunia ini kita seakan-akan itu dikasih Allah sebagai beberapa pilihan. Seakan-akan kita punya pilihan. Oleh karena kita punya pilihan, karena hukum sebab akibat, adanya kita sebab diadakan oleh yang ada. Kita hidup iku sebab dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu. Barulah di situ ada hukum sebab akibat, sehingga seakan-akan kita itu punya pilihan antara taat dengan maksiat, antara hasanah dengan sayyi'ah. Lah, sehingga ada pilihan, itu adalah mereka yang sudah menjadi golongan ahli syuhud. Wis, nggak bicara pilihan wis. Dintekno karepe, gak dintekno yo, disiksa yo, monggo. Ya, disiksa yang monggo, nggak bisa berbuat apa-apa.
Itu ahli syuhud. Sehingga ketika disiksa, apa? Api neraka tidak akan pernah yang namanya panas, walaupun sifatnya api adalah panas. Enggak. Ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Api ademo siro menyang Nabi Ibrahim. Oh iku ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ya Pak. Ya. Tapi yo coba-coba ngorek nang ngoncor. Api ademo pi ambek nyonyokno tangan sampean. Ya gak apa-apa. Sampean jajal diri, aku mau jajal. Aku percaya mergae. Aku percaya. Iku sebetulnya Pak, isaroh. Takdir yang menjadikan panase ati yo opo iso gak dadi panas. Walaupun api iku sifatnya panas. Iku wau jenengan bisnis dirusui koncone akhirnya gulung tikar lak panas toh. Takdir qadhi iku panas. Piye carane, bagaimana caranya di hati Anda tidak tersiksa, nggak panas. Hanya satu, Anda harus kembali kepada Allah. Wad'u ila rabbika, kembalilah kau pada Tuhan. Syaratnya bali bawa kuncinya sirul asr. Nyampe sudah. Sakedep bae tekan. Pun nggih, dados nggih disiksa, sing taat yo gak disiksa utawa dirahmati, begitu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe tanya Gus tentang di sela-selanya rukun Islam. Yang pertama syahadat, saya sudah membuka di YouTube. Gus, saya meresapi sudah paham. Tapi di sela sebelum kita sholat, bagaimana cara kita mensucikan diri, yaitu suci tanpa banyu. Yang sucinya itu sampai akhir hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sholat daim, niat sholat daimnya itu bagaimana? Yang ketiga, kita sholat fardu, itu kan niatnya busoli, niatnya dan demi aku niat sholat duhur kan gitu ya. Seandainya kita sholat harus kepada Allah, itu bagaimana niatnya Gus? Sudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rukun iman itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oke, kita masuk di dalam rukun iman, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Jenengan niat secara sholat daim itu, apakah Anda harus niat yang diucapkan? Enggak. Anda sudah memfungsikan sirul asr itu sudah masuk terhadap inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Mengarahkan ruhaniyahmu terhadap wajah Allah yang menguasai jagat langit yaitu ruhaniyah, jagat bumi yaitu jasmani. Itu sudah masuk di dalam niat sholat daim. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta 238 Al-Baqarah. Ojo mung awakmu njaga sholat syariat saja dengan niat usolli fardhu dhuhri dan lain sebagainya. Jangan. Laksanakan juga lillahi ta'ala. Duduknya lillahi ta'ala adalah wassolatil wusta, sholat daim, sholat ruhaniyah.
Praktek ya nopo? Wis disebut di dalam doa iftitah, sesungguhnya ini wajahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard. Wajahnya Allah yang dimaksud lilladzi, hidup, sifatnya fatoros samawati wal ardo, sing nguasai jagat langit jagat bumi, yaiku jagat rohaniyah langit jagat bumi, yaiku jasmanimu. Sehingga masih kuning ya apa ku ya sik metu bolote, masih ireng ya apa ya tetep metu bolot. Mergai jasmanimu ya teko lemah balik nang kembali ke tanah lagi. Ruhaniyah no nanggone wajahi Allah itu tadi. Lewat apa? Lewat rasa. Kalau tidak lewat rasa nggak bisa Anda. Lewat iman. Sirul Asrar itu di Su'aul Basiroh. Nanti setelah itu baru Anda akan dimasukkan di pos kedua Ainul Basiroh, bertemu. Nek wis bertemu akhirnya Anda tidak merasa diri Anda yang sholat. Enggak, ketemu kok. Itulah namanya sholat sing khosi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang sholatnya keadaan khusyuk. Beda dengan orang-orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, rokowel buat Anda, buat orang sholat yang sholatnya lalai dari Allah. Cari nyarek sing ono buriku, ya mending gak sholat daripada well lagi itu Tapi ono terjemahi terus ini kuau gak mandek ning kono. Terus berkenaan dengan wudu tanpa banyu itu yang bagaimana? Itu ma'ul khayah, Pak. Kita secara jasmani wudu nganggo banyu. Kita bersuci untuk menghadap terhadap Sang Yang Maha Suci ya kudu wudu tanpa banyu. Kembali lagi tadi prosesi jenengan iku sirul asrar. Ma'ul khayah, air kehidupan itu berproses dari 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah yang Quran menyebut takwa. Ilmu yang dimaksud adalah ajaran tauhid, ajaran dinul haq. Laku yang dimaksud adalah amal, praktek, kholwat. Dengan cara dzikir sirul asrar itu dikumandangkan terus. Istiqomah fastaqim, nek cara hadis arba'in, fastaqim, encap terus. Laksana kau itu memancapkan paku di dalam papan, jangan sampai kelihatan pakunya. Tutuk terus sepanjang tidak bengkong, tutuk. Ini bengkong tahanan ambek tang biar mancep berketok ndasi tok nih gitu. Pun kalau sudah seperti itu fastaqim, kuat. Papan siji ambek siji nih jenengan isani kuat dadi siji paku, Pak. Nggak ada paku lem sama fungsinya. Anek saya main gaya lem upo, tahu lem upo? Ya cepat-cepat aja men. Paku yang sampai gemaku itu gak sampai cep nih sepindah sekalian ya coplok mane. Artinya iman fastaqomu nek cara Quran hadisi fastaqim encepno sing jeru. Berarti cara kita mencepkan iman adalah terus ngelakoni fal yakmal amalan sholihat itu. Baru mancep, nek wis mancep itulah Anda yang disebut wudu tanpa banyu. Ilmu, amal, istiqomah. Berarti sholat da'i munggenah. Terus yang nomor 3 apa Mang ya? Lah kawis pertama Mang dah.
Yang 3 tadi persaku ada 3. Sampun. Oke. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Pekalongan Gus badhe tanglet napa Nggih. ngapunten. Kula dereng pati paham masalah syahadat. Syahadat ingkang la ilaha illallah niku pun rada paham. Ning sing Muhammad Rasulullah kados kita dados utusan niku kula niku rada bingung, kurang paham. Lah terus Nabi Muhammad bin Abdillah niku posisine ten pundi sasampunipun kita wonten ing marifat billah. Mohon ngoten mawon Gus, matur nuwun. Nggih. Syahadata ini 2 kalimat syahadat, bersaksi ruhaniyah itu terhadap hidup dan bersaksi ruhaniyah itu terhadap makhluk. Setelah itu kalau ini sudah berjalan maka masuklah pada syahadat tunggal, syahadat ahad, di mana antara yang bersaksi dan yang menyaksikan itu satu pelaku. Ini penjabarannya bagaimana? Begini Pak. Kemarin di saat Ramadan, kalau nggak salah ini sudah saya bahas. Cuman nggak apa-apa saya bahas kembali. Asyhadu an la ilaha illallah sudah benar. Persaksian sampean terhadap hidup dalam diri jenengan itu yang disebut sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak ada lain kecuali beliaunya, tidak ada iman hatimu itu kecuali dirinya. Sebab syahadat yang benar itu antara yang bersyahadat bersaksi itu harus tahu siapa yang disaksikan. Jangan katanya, harus tahu. Taunya itu lewat iman. Iman akan muncul dalam hatimu kefahaman bahwasanya hidup itu adalah wujudnya Allah yang bukan sifat. Maka ngadepi asyhadu ruhaniyah ke ilallah itu benar. Siapa yang syahadatnya benar, maka sholatnya pasti benar. Siapa yang syahadatnya salah, maka sholatnya pasti juga salah. Wa asyhadu anna Muhammad ini siapa? Apakah Ibnu Abdillah pada saat zaman kenabian dulu? Secara bahasa syariat memang iya Ibnu Abdillah, Ibnu anake wong lanang jenenge Abdillah. Itu memang. Tapi kenapa beliau dulu bersyahadat kok ya juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok gak berkata wa asyhadu anna ana Rasulullah. Nah kita kan ini perlu pemikiran. Kita perlu mencari tafsiran atau pemahaman atau jawaban mengapa mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu tetap Muhammadur Rasulullah. Sekalipun itu Kanjeng Nabi Muhammad tetap mengatakan Muhammadur Rasulullah. Kita untuk bersaksi siapa Muhammad itu belum bisa tahu kalau yang dimaksud Muhammad itu Ibnu Abdillah. Secara hakikat baru kita akan jawab, bukan secara syariat. Dan itu nanti akan membetulkan persaksian Anda.
Coba ayo direnungkan surat Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basar, sesungguhnya saya itu adalah bashar, manusia, mithlukum, yang sama dengan kau. Ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya itu aku sama dengan kau, manusiawiyah, manusia sama, konteksnya manusia sama. Muhammad maksudnya ya manusia. Oke, biar syahadatmu benar, yang dimaksud Muhammad ini secara hakikat adalah makhluk. Aku tanya, Anda makhluk bukan? Makhluk. Perkara selain Allah itu disebut makhluk. Perkara yang selain Allah itu disebut makhluk, berarti perkara hanya Allah itu kholik. Bapak Ibu, makhluk ini, jenengan ini, semuanya itu atas dasar perintah Allah. Lo tulis ya. Muhammadur Rasulullah. Makhluk Muhammad Rasulullah, utusane Allah. Kita bisa kumpul di sini, kita makhluk, kalau tidak diperintah Allah dengan bentuk diperjalankan dari rumah masing-masing sampai ke sini, bisakah kita ke sini sendiri? Tidak bisa. Mana yang merintah disebut Allah, Rasulullah, utusannya Allah itu hidup pada dirimu. Hidup. Jadi persaksian sampean meyakini bahwasanya makhluk bisanya bergerak karena diperintah si urip yang menggerakkan. Iki nek apabila ruhaniyahmu itu percayanya sudah ada iman seperti itu, berarti persaksian yang nomor 2, syahadatain, yang nomor 2 itu sudah benar. Tadi saya katakan, kalau syahadatnya benar, sholatnya mesti otomatis ketika berdiri Anda, ruhaniyahmu itu muncul rasa iman, su'aul basiroh. Bisanya berdiri, rukuk, sujud, duduk hanya semata karena, makanya mengapa niat di depan secara syariat sholat usolli fardhul maghribi salasa rakaat di mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi. Di situ ada Allah. Hurufnya 4, alif lam lam ha, turun alifnya diambil jadi lillah, turun lagi kita ambil lam yang pertama jadi lahu, turun lagi kita ambil lam yang kedua jadi hu. Allah nama diambil hamzahnya jadi lillahi. Lillah maknanya adalah karena Allah. Karena berarti gerakmu itu bisanya gerak karena digerakkan urip. Ini namanya Allah. Ini masih ada 2. Ada 2. Karena Allah. Ada yang dikarenakan, ada yang mengkarenakan. Ini proses muraqabah, proses su'aul basiroh. Itu nanti lam yang pertama diambil, tinggal lahu, kepunyaan atau dirinya. Artinya jenengan sudah tidak ngaku kalau saya ingsun hamba yang sholat.
sudah nggak ada. Yang tadinya aku bisa sholat sebab disolatkan Gusti Allah. Kan ada dua. Untuk menuju ke lahu. Itulah yang ku maksud syahadat tunggal. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu cuman urip. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Antara Allah dengan Muhammad sudah tidak ada. Nama Allah dan nama Muhammad itu sudah tidak ada. Barulah di situ akan muncul penegasan hakul basiroh atau hurufnya hu. Huruf hu itu isyarah. Kalau tidak ada siapa? Bolong-long. Di depanku ada meja. Ketika masih ada meja, ada kolongan meja, kolongan. Kalau mejanya sudah diambil, difanakan dan tidak ada, kolongannya namanya mana, mejanya mana? Nama apakah itu? Dijawab di Quran, surat apa golek ono diwi. Ini ayatnya, laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyebut, kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Kalau boleh aku katakan, ya iki. Ya, diamlah. Tapi diammu itu justru makrifatmu. Di situ. Itulah proses-proses Anda akan bisa memahami syahadata ini menuju syahadat tunggal teng mriku. Pertanyaannya, status Muhammad tadi mana kalau sudah di syahadat tunggal? Jawabnya hilang. Jangankan Muhammad, status nama Allah juga sudah hilang. Begitulah Pak, ilmu tasawuf itu. Sukar-sukar mudah, mudah-mudah sukar. Kadang-kadang bingung no. Kadang-kadang ya ora. Kadang kita bingung, kadang kita ora. Makanya mengapa sih saya buka tanya jawab itu? Itu diperuntukkan bagi mereka yang nggak paham. Tanya. Lu enak loh ini. Zaman dulu sebelum 2014, ayo nggak ada yang berani membuka tanya jawab. Bahkan jangan lagi tanya jawab. Digelar di tengah masyarakat umum aja tidak berani Pak. Kepengin dibeleh amen. Di situ dulu. Apalagi zaman tatkala zaman sesudah Sayyidina Ali. Oh, nggak berani Pak. Semua ulama-ulama tasawuf yang mengikuti gaya pemikiran ruhaniyah Sayyidina Ali ditangkapi semuanya. Ada yang dibunuh Pak oleh kaum Khawarij itu. Nggak ditahan aja, dibunuh. Tapi ada juga yang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan. Akhirnya ke tanah Jawa, Indonesia. Akhirnya muncullah ajaran kejawen. Yang bimbing bukan mursyid, disebut bukan kiai, bukan ulama, disebut romo. Romo. Sanepan. Engko nek nyeluk ustad sawangane gak ngerti wong Jawa ustad. Diubah Allah ben gampang wong Jawa Allah. Nggih? Macem-macem. Dan itu subhanallah perjuangan penuh sensasi Pak. Ya Allah. Pada saat masa zaman dulu. Para kekasih-kekasih Allah sangat berhati-hati. Sehingga jangan heran
kalau pembahasan dinul haq itu tidak digelar di tengah umum karena belum waktunya, belum keleme kabus kambangi watu hitam. Sekarang sudah waktunya. Akhirnya di medsos banyak yang dulu nggak pernah berani ngungkap masalah sesiti jenar ajarane, saiki bermunculan. Yes. Oke. Itu Bapak Ibu apa yang bisa disampaikan, semua ilmu yang mulai awal sampai akhir mugia juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.